Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya banggakan, baik, kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang ruang lingkup materi diskusi kelompok kita. Sebenarnya ini untuk pekan ke-14, pekan ini sebenarnya. Tapi kan ada dua materi yang sementara juga dibuat. Baik, jadi ini kaitannya dengan ketahanan, pertahanan, dan keamanan. Gatra Hankam ya. Seperti yang saya jelaskan di materi Gatra Hankam bahwa ketahanan terkait pertahanan keamanan itu adalah kondisi daya tangkal bangsa. Jadi dilandasi oleh kesadaran bela negara seluruh rakyat. Jadi perlu ada kesadaran bela negara, di mana tentu mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan hasil-hasilnya, mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Nah, makanya kita akan berdiskusi dengan tema bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional, terkhusus tadi untuk mewujudkan pertahanan dan gatra pertahanan dan keamanan. Itu seperti biasa harus dilihat apa kekuatan, apa kelemahannya, apa peluangnya, dan apa ancamannya. Kemudian kaitannya dengan pertahanan dan keamanan juga sudah saya jelaskan di materi Gatra Hankam ya, tentang hak dan kewajiban bela negara. Kemudian ini juga sudah bahwa ada dua bab mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara, kaitannya dengan bela negara. Kemudian di sini ada usaha pertahanan dan keamanan negara terkait dengan Sisham Kandrata. Nah, undang-undang yang mengaturnya ada juga di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Jadi kewajiban dasar manusia, setiap warga negara wajib ikut dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan perundang-undangannya ada di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Bahwa ya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Nah, di sini dikatakan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara diselenggarakan melalui banyak hal. Salah satunya adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Nah, dan ada juga yang lain ya. Ada kaitannya dengan pelatihan dasar kemiliteran, ada pengabdian kepada sebagai prajurit TNI, ada pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, itu yang sangat umum ya. Nah, di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 ini, definisi bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena ini ada dua ini yang selalu bergandengan ya, landasan ideal dan landasan konstitusional dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi tentu ya banyak contoh negara-negara gagal menjaga eksistensinya. Ada Soviet, ada Yugoslavia, dulu kan kerajaan-kerajaan di masa sebelum kita merdeka di Nusantara ini ada kerajaan besar ya, macam Sriwijaya, Majapahit, yang kemudian sekarang tinggal kenangan. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga eksistensinya. Nah, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara itu banyak. Nah, bela negara itu kalau ikut pendidikan kewarganegaraan, nah di fakultas ada nih mata kuliah kajian ketahanan nasional, itu sebenarnya bagian dari bela negara. Karena dengan adanya mata kuliah ini mahasiswa bisa melakukan kajian, melihat apa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari setiap gatra di asta gatra kita sebagai salah satu model ketahanan nasional. Nah, kalau kita mau bedah salah satunya misalnya terkait dengan bentuk bela negara, ada yang pernah mengusulkan tentang wajib militer, karena di negara lain seperti Korea itu ada wajib militer karena sebenarnya dia menghadapi ancaman dari Korea Utara. Tapi ada juga negara-negara yang secara nyata tidak ada ancaman tapi dia mewajibkan warga negaranya bela negara, wajib militer. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini bisa nanti menjadi salah satu kajian dari diskusi kelompok kita. Bagaimana wajib militer itu? Apakah sesuatu yang kita mesti lakukan juga di Indonesia? Atau itu tidak perlu cukup dengan 4 hal yang diatur di dalam undang-undang ini? Nah, kalau bicara pendidikan kewarganegaraan, kenapa dikatakan pendidikan kewarganegaraan itu salah satu wujud bela negara? Kenapa? Karena ya
Dengan belajar pendidikan kewarganegaraan sebenarnya ya ingin membentuk warga negara yang baik dan terdidik, smart and good citizen, ya. Jadi ada civic knowledge, ya, pengetahuan kewarganegaraan, ada civic skill, ya, keterampilan sebagai warga negara, dan ada civic disposition. Artinya dia bisa menempatkan dirinya sebagai warga negara, dia bisa berpartisipasi, dia bisa bertanggung jawab, ya. Jadi kalau kemudian pengetahuan dan skill bertemu, kan lahirlah yang namanya civic competence. Dia memiliki kompetensi sebagai warga negara karena dia tahu dan dia memiliki keterampilan untuk itu, untuk berpartisipasi. Dia tahu bahwa ada namanya undang-undang penerbangan. Undang-undang penerbangan itu mengatur misalnya kalau pesawatnya delay misalnya sekian jam, maka dia harus dapat konsumsi. Kalau pesawatnya delay misalnya sekian jam, maka dia harus dapat dapat makan. Dia bisa membatalkan penerbangannya, dia bisa naik kelas, dia bisa menunda, kemudian akomodasi transportasi ditanggung oleh maskapai yang melakukan kesalahan itu menurut undang-undang penerbangan. Kalau dia tidak tahu, maka dia tidak bisa komplain, dia tidak bisa mendapatkan hak-haknya. Sama juga dia tahu bahwa ada namanya aturan lalu lintas, ada namanya undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Kalau dia tahu itu, maka dia tidak melakukan ujaran kebencian, dia tidak melakukan penyebaran berita hoax dan seterusnya, sehingga dia kompeten. Itu. Nah, kalau kemudian pengetahuan bertemu dengan disposition, jadi civic knowledge ketemu dengan civic disposition, maka akan lahir civic confidence. Dia memiliki kepercayaan diri, ya, karena dia merasa bagian dari bangsa Indonesia dan dia punya pengetahuan sebagai warga negara, dia confidence. Karena kalau kita tidak memiliki pengetahuan, maka itu tidak ada confidence, ya. Tapi kalau kemudian dia sudah tahu kekuatannya lawan kita seperti ini, maka dia sudah punya persiapan untuk itu, ada perencanaan, ada plan A, plan B dan seterusnya. Dia bisa lakukan, dia confidence, percaya diri. Tapi ada orang yang tiba akal, itu bahaya, itu sotak namanya, ya. Oke. Kemudian kalau civic skill ketemu dengan civic disposition, maka akan lahirlah itu civic commitment. Ada komitmen. Dia berkomitmen untuk menjalankan aturan-aturan, untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa bernegara. Itulah yang disebut dengan warga negara yang baik dan terdidik, smart and good citizen, ya. Jadi memahami, jadi belajar tentang materi-materi kewarganegaraan, bukan hanya mata kuliah kewarganegaraan, tapi ini semuanya bagian dari pendidikan kewarganegaraan di saat kita belajar kajian ketahanan nasional, ya. Karena itu kita bisa memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Ini seperti sangat lebay kelihatannya, tapi kalau ini tidak ada, maka Indonesia bisa bubar sebagai sebuah negara, ya. Karena bukan hanya di Indonesia ada ini, di negara lain juga, citizenship education di Inggris, atau civic education di Amerika, ya. Atau ada banyak ini di Malaysia pendidikan civic. Kemudian misalnya di Timur Tengah itu Tarbiyatul Watoniyah, ya. Itu ada, buku juga ada di Indonesia, ada buku pendidikan Pancasila kewarganegaraan, buku kajian ketahanan nasional, bahan ajar ketahanan nasional. Di Amerika We the People. Itu. Nah, kenapa? Karena ini bisa terjadi. Hal-hal ini bisa terjadi. Yugoslavia bubar, Yugoslavia negara besar di masanya. Sekarang tercabik-cabik menjadi Slovenia, Kroasia, Serbia, Bosnia, Montenegro, Kosovo, itu kan Makedonia, itu. Sama juga dengan Majapahit dulu, besar, lebih besar daripada NKRI hari ini. Tapi kan itu hanya sekejap menjadi kenangan sejarah, ya. Sehingga perlu dilakukan namanya implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Apa yang terjadi di Indonesia di pelosok-pelosoknya itulah menjadi bagian dan tanggung jawab tak terpisahkan bagi negeri ini, ya. Nah, di sini ada TNI Polri kita sebagai kekuatan utama, ya. Padamu negeri jiwa raga kami. Ini kan luar biasa, ya. Jadi bagaimana implementasinya, bahwa ya akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut, akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kalau sesuatu tidak dicintai, maka kemudian tidak akan pernah dibela karena dianggap tidak berharga, ya. Cuma menjadi persoalan ada orang yang merasa tidak berharga, tidak menghargai sesuatu padahal dia sangat menikmati sesuatu itu yang bahaya, ya. Kalau kita pergi ke negara lain, susah beribadah, susah cari tempat parkir karena sempitnya.
Tapi di Indonesia ini kan luar biasa. Siang malam kita bisa melihat rembulan di malam hari, kita bisa lihat matahari di siang hari. Itu berkah sebagai sebuah negara yang ada di Khatulistiwa, ya. Kemudian kesadaran dan cita tanah air dan bangsa serta bela negara menjadi modal utama untuk menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman, ya. Nah, sehingga kita berharap bahwa ada kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Ingat bahwa hakikat atau inti dari wawasan nasional itu adalah bagaimana melahirkan kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Ini yang perlu dipahami. Jadi kalau bicara wilayah itu kita bicara kesatuan, tapi kalau kita bicara bangsa itu persatuan. Kenapa? Karena kesatuan itu kan dia bisa disatukan. Unsur air sebagai penyatu, ya, darat, laut dan udara di atasnya satu kesatuan, tak terpisahkan. Ada laut teritori, ada laut pedalaman atau laut Nusantara sebagai wilayah kita, ada darat, ya, pulau-pulau. Nah, tapi kalau bicara bangsa tidak boleh kesatuan bangsa, persatuan bangsa. Kenapa? Karena bangsa ini berbeda-beda. Berbeda agamanya, berbeda suku bangsanya. Yang tentu kalau bicara suku bangsa kita bicara budaya. Kita bicara cultural universal. 7 unsur budaya umum menurut Prof. Muncaraningrat. Nah, itu berbeda-beda bahasanya, sistem pengetahuannya dan seterusnya. Nah, jadi NKRI ini sebenarnya adalah wujud dari proklamasi. Jadi karya proklamasi itu ada NKRI, itulah wujudnya. Ya. Di mana tentu harus ada keutuhan wilayah, ada keutuhan hasanah budaya, ada keutuhan sumber daya alam, ada keutuhan penduduk atau sumber daya manusia. Tentu untuk mewujudkan keutuhan itu kita perlu mengamalkan nilai-nilai dasar kita. Kita perlu menggelorkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Perlu menjalankan kehidupan berbangsa bernegara sesuai konstitusi dan perlu melaksanakan usaha pembelaan negara dalam konteks pertahanan negara. Kenapa? Karena begitu banyak ancaman. Ada ancaman militer seperti agresi, ya. Ada ancaman non militer, ancaman terkait dengan ekonomi, sosial budaya dan neokolonialisme, ya. Penjajahan gaya baru, ya. Nah, di Indonesia ada banyak masalah. Nah, inilah kemudian bisa kita lihat, ya. Masalah pertahanan dan keamanan kita itu kaitannya dengan pulau kita. Ingat, Sipadan dan Ligitan itu sudah lepas. Jangan-jangan adik-adik tidak tahu itu. Sipadan dan Ligitan 2 pulau yang ada di antara Kalimantan dan Sulawesi itu sudah lepas. Kemudian ada Natuna, ya. Ada Natuna ini. Natuna itu kaya, jadi cadangan gas terbesar di Asia Pasifik ada di Natuna. Makanya di Natuna itu ada perang besar di sana karena ada persaingan untuk mendapatkan wilayah itu. Nah, ini Natuna. Ambalat, ini Ambalat juga masih bermasalah. Nah, ini Ambalat ini kan luar biasa masalahnya, ya. Nah, Ambalat itu. Nah, jadi perlu dipahami. Nah, ini juga ada illegal fishing, ya, banyak ini yang kemudian melakukan pencurian ikan di wilayah kita, ya, melanggar tapal batas. Nah, bagaimana mengatasi itu? Nah, ini nanti silakan kelompok 1 dan 2, ya, yang coba menarasikan itu, ya, menarasikan itu baru diketik di forum, ya. Tapi yang buat makalah kalau saya tidak salah ini kelompok 5, ya, kelompok 6 kayaknya, kelompok terakhir yang buat makalah ini. Tapi ya masing-masing kelompok tetap harus buat penjelasan, ya, bukan makalah tapi penjelasan. Ya, nanti sudah ada petunjuk di skenario diskusi kita. Kemudian ada juga masalah ini, di sosial budaya juga ada masalah ini, tapi ini dalam konteks pertahanan dan keamanannya, ya, bahwa ada separatisme, ada konflik SARA dan seterusnya, itu kan masalah. Bagaimana mengatasi ini dalam konteks pertahanan dan keamanan itu nanti kelompok 3 dan 4 yang melihat itu. Kemudian ada juga masalah seperti ini, klaim budaya kita, ya. Itu kaitannya dengan pertahanan dan keamanan juga, karena kalau kemudian ini terjadi bisa ada konfrontasi antara negara dengan negara, ya, dan bisa melahirkan gejolak di masyarakat. Nah, bagaimana caranya supaya tidak diklaim? Nah, akhirnya ini kelompok 5 saja karena 6 buat makalah, ya, 6 buat makalah. Nah, makalahnya kelompok 6 tentu ini. Bagaimana perwujudan bela negara di Indonesia, apalagi harus dikaitkan dengan ini. Wah, ini kita dalam kondisi pandemi sekarang, bagaimana sih itu sebenarnya model-model bela negara di masa pandemi, ya. Nah, itulah yang kemudian disuat. Jadi seharusnya memang semua kelompok ini buat makalahnya, tapi karena itu tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ada metode 1 kelompok 1 tema, 1 makalah, ya silakan. Tapi kelompok yang lain harus mengetik di forum sekolah untuk menjelaskan tema-tema yang tadi saya sampaikan. Baik, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.